Alhamdulillah, pada hari ini saya akan mencoba untuk membahas suatu literatur buku yang bisa menjadikan wawasan tentang keagamaan kita dan membuka wawasan serta pengetahuan supaya lebih luas kita di dalam memahami Islam. Ada suatu buku yang menarik yang berjudul Fatwa dalam Sistem Hukum Islam yang ditulis oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Buku ini menjelaskan tentang wajibnya kita untuk senantiasa membaca setiap fenomena yang ada di dalam dunia Islam, terutama di dalam masalah pentingnya kita untuk mengetahui dan mengamalkan setiap nasihat dari para ulama. Tentunya ketika mereka memberikan fatwa kepada masyarakat muslimin, maka seyogyanya seorang yang beriman kepada Allah dan taat kepada Allah untuk senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi kehormatan ulama yang memberikan fatwa untuk kemaslahatan kaum muslimin. Para pembaca yang setia dan pemerhati yang dihormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan sumber hukum Islam, yaitu di dalam Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran dan Sunnah atau hadis ini ada yang berupa teks atau nas yang bersifat umum, ya, dan ada teks atau nas yang bentuknya secara khusus. Ada nas yang sifatnya global dan ada pula yang sangat terperinci. Ada yang bersifat pasti dan terperinci yang disebut dengan dalil qat'i, yang tidak mungkin untuk dikembangkan lagi. Tapi di sisi lain ada pula yang berupa prinsip-prinsip yang sangat terbuka untuk dikembangkan, yang dimaksud dengan zonni. Sebagai sumber utama di dalam ajaran Islam, Al-Quran sengaja didesain untuk menjelaskan setiap persoalan-persoalan yang menyangkut masalah hukum secara global. Sebab jika dijelaskan secara terperinci, maka bisa jadi Al-Quran akan kehilangan relevansi dengan dinamika masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa. Tentunya untuk merinci dan memberikan petunjuk pelaksanaan suatu ajaran hukum di dalam Islam, terutama dalam perkara ibadah, inilah menjadi tugas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan melalui sunnahnya. Sementara dalam bidang muamalah pada umumnya, sunnah Nabi juga tidak banyak memberikan rincian yang bersifat aplikatif, karena bidang muamalah senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Di samping juga dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Maka kondisi objektif yang berkaitan dengan permasalahan problematika manusia yang setiap saat bertambah banyak, maka memerlukan tanggapan secara logis yuridis dari dalil yang ada di dalam Al-Quran dan dalil yang berada di dalam As-Sunnah Nabinya, yang disebut dengan An-Nusus As-Syar'iyyah, mewajibkan bagi orang yang mampu untuk memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Ketika ada hukum yang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita membutuhkan ijtihad dari para ulama, yaitu usaha sungguh-sungguh untuk penggalian hukum sebagai respon terhadap permasalahan yang baru muncul tersebut.
Nah, tentunya ijtihad di sini yang dilakukan oleh para ulama adalah merupakan kekuasaan atau tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, di mana para ulama menggunakan segenap akal pikirannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, menjadikannya sebagai makhluk yang selalu ingin tahu. Sebagaimana halnya manusia, para ulama juga mempunyai sifat ingin mengetahui segala hal. Juga mereka mengembangkan segala inovasinya. Ya, tentunya dengan ijtihad ini akan menghasilkan hukum-hukum atau jawaban-jawaban yang tidak disebutkan secara terperinci di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang diperlukan di dalam melakukan ijtihad, ya, pencarian jawaban atas permasalahan baru yang belum tercover di dalam Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan melalui peranata ijtihad. Dan ijtihad ini membutuhkan skill dan persyaratan yang sangat ketat. Dengan begitu, ijtihad tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya orang-orang yang telah memenuhi kriteria dan syarat mengetahui segala hal. Juga mereka mengembangkan segala inovasinya. Ya, tentunya dengan ijtihad ini akan menghasilkan hukum-hukum atau jawaban-jawaban yang tidak disebutkan secara terperinci di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang diperlukan di dalam melakukan ijtihad, ya, pencarian jawaban atas permasalahan baru yang belum tercover di dalam Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan melalui peranata ijtihad. Dan ijtihad ini membutuhkan skill dan persyaratan yang sangat ketat. Dengan begitu, ijtihad tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya orang-orang yang telah memenuhi kriteria dan syarat-syarat saja yang diperbolehkan untuk melakukan ijtihad. Jikalau ijtihad dilakukan oleh setiap orang tanpa memperhatikan kriteria dan syarat-syaratnya, maka ijtihad ini bukan membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi agama Islam, akan tetapi malah menjadi malapetaka, bahkan menjadi madarat atau membawa kerancuan dan kehancuran bagi agama Islam. Jadi intinya bahwasanya kegiatan ijtihad tanpa memperhatikan syarat dan kriteria adalah merupakan tindakan membuat hukum tanpa landasan yang jelas, yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ijtihad sendiri, wajib baginya untuk mengikuti pendapat-pendapat orang-orang yang ahli atau ulama. Salah satu yang disiapkan oleh agama bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad seperti ini adalah dengan bertanya atau memohon penjelasan kepada orang yang mempunyai kompetensi, ya, atau kemampuan di dalam menjawab setiap permasalahan di dalam Islam tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah dengan memohon penjelasan tentang status hukum atau fatwa suatu masalah atau perbuatan yang belum ada ketetapan hukumnya. Sehingga fatwa ini sangat dibutuhkan. Artinya bisa memberikan solusi terhadap setiap pertanyaan yang diajukan, juga berfungsi sebagai alat di dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian, waqi' atau kontemporer. Dalam hal ini,
fatwa bisa memberikan kepastian dalam memberikan status hukum pada suatu permasalahan yang muncul. Nah, artinya di sini masyarakat kaum muslimin khususnya Indonesia membutuhkan setiap nasihat, fatwa dari para ulama. Tentunya para ulama yang mempunyai skill, mempunyai kemampuan di dalam beragama. Tentunya dengan melihat kepada realita atau kekinian pada zaman hari ini. Bahwasanya Islam tidak bertentangan dengan zaman, tetapi Islam bisa menjawab setiap tantangan zaman. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على ياسين حبيب